Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang dilimpahkan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, alhamdulillah saya bisa hadir lagi untuk melanjutkan membacakan buku Sirah Nabawiyah, buku tentang kisah perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita sudah sampai pada fase perang Badar, ya. Beberapa sub sudah saya sampaikan. Di mana perang Badar ini pasukan Muslim yang langsung dipimpin oleh baginda Rasulullah meraih kemenangan yang gilang gemilang, ya. Dan oleh karena itu pagi ini saya akan melanjutkan sub, ya. Kalau kemarin yang terakhir saya sampaikan itu kabar buruk untuk penduduk Mekah, ya, yang mayoritas masih dikuasai oleh kaum musyrik, ya. Maka sebaliknya pada hari ini saya lanjutkan dengan kota Madinah menerima kabar kemenangan. Ini kotanya baginda Rasulullah, ya. Tatkala kemenangan sudah dicapai pasukan Islam secara sempurna, Rasulullah SAW mengirimkan 2 orang utusan untuk menyampaikan kabar gembira kepada penduduk Madinah, sehingga berita gembira ini cepat menyebar. Abdullah bin Rawahah diutus kepada penduduk di dataran tinggi, sedangkan Zaid bin Haritsah diutus penduduk yang ada di dataran rendah. Sementara orang-orang Yahudi dan munafik telah menyebarluaskan desas-desus bohong hingga mengatakan bahwa Nabi SAW sudah terbunuh. Ketika seorang Yahudi melihat kedatangan Zaid bin Haritsah yang mengendari Al-Quswa, ini untanya Rasulullah SAW, dia berkata, "Sungguh Muhammad telah terbunuh. Ini untanya yang kita kenal, dan ini Zaid yang dia tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena panik dan datang untuk membawa berita kekalahan." Tatkala kedua utusan itu telah sampai, kaum muslim mengerumuninya. Mereka ingin mendengar kabar tentang peperangan sehingga benar-benar yakin bahwa pasukan muslim telah mendapatkan kemenangan. Maka keceriaan dan kegembiraan pun melanda semua. Pakai takbir dan tahlil bergemuruh di seluruh penjuru Madinah. Para pemuka kaum muslim yang tetap berada di Madinah bersiap menyambut di jalanan yang menuju Badar untuk memberikan ucapan selamat kepada Rasulullah SAW atas kemenangan yang gilang gemilang ini. Usamah bin Zaid berkata, "Kabar kemenangan sampai kepada kami tatkala kami sudah selesai menguruk tanah di atas makam Ruqayyah binti Rasulullah, yang waktu itu aku ditugasi bersama Utsman bin Affan untuk mengurusi jenazahnya." Berikutnya pasukan Nabi bergerak menuju Madinah. Rasulullah SAW berdiam di medan Badar setelah peperangan usai selama 3 malam. Sebelum keberangkatan pasukan dari medan perang terjadi perselisihan di antara sesama pasukan mengenai ghanimah, ya, ini harta rampasan perang, ya. Tatkala pertentangan ini meruncing, Rasulullah SAW memerintahkan agar mengembalikan seluruh apa yang ada di tangan masing-masing pasukan. Mereka pun mengembalikannya. Setelah itu turunlah wahyu yang menjelaskan solusi bagi persoalan tersebut. Dari Ubadah ibnu Samit, dia berkata, "Kami keluar bersama Nabi, maka aku ikut serta bersamanya dalam perang Badar. Dan kedua pasukan bertemu, kemudian Allah membinasakan pasukan musuh. Sekelompok pasukan menelusuri jejak mereka yang melarikan diri, mengejar dan membunuhnya. Sekelompok yang lainnya lagi sibuk mengurus harta ghanimah, menjaga dan mengumpulkannya. Sekelompok yang lainnya pula mengelilingi Rasulullah agar tidak satupun musuh yang bisa menyentuhnya. Hingga tiba waktu malam, masing-masing pasukan kembali ke tempatnya.
Kelompok yang mengumpulkan harta ghanimah kemudian berkata, kamilah yang mengumpulkannya, tidak ada seorang pun yang memiliki bagian atasnya. Berkata pula kelompok yang telah mengejar dan melumpuhkan musuh, kalian tidak lebih berhak daripada kami, kamilah yang mengusir musuh dan menghancurkannya. Lalu berkata pula sekelompok yang menjaga Rasulullah SAW, kami khawatir jika ada sesuatu dari musuh meski sedikit saja yang menimpa diri Rasulullah, maka kami sibuk dengannya. Berkaitan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yasalunaka anil anfali qulil anfalu lillahi war rasuli fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul. Oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Surat Al-Anfal ayat 1. Kemudian Rasulullah SAW membagi-bagikan harta ghanimah tersebut di antara kaum muslim. Setelah berdiam selama 3 hari di medan Badar, Rasulullah SAW bersama pasukannya bergerak menuju Madinah dengan membawa tawanan dari pihak musyrikin. Sementara harta rampasan dipercayakan kepada Abdullah bin Ka'ab untuk mengurusnya. Setelah keluar dari celah sempit As-Safra, beliau singgah di bukit pasir di antara celah sempit tersebut dengan An-Naziyah. Di sana beliau membagi-bagikan harta ghanimah kepada kaum muslim secara rata setelah sebelumnya mengambil 1/5 darinya. Ketika mereka sampai di As-Safra, beliau memerintahkan untuk membunuh An-Nadar bin Harits yang merupakan pembawa panji kaum musyrik pada perang Badar. Dia juga termasuk salah seorang gembong penjahat Quraisy yang paling keras permusuhannya terhadap Islam dan menyakiti Rasulullah SAW. Dia dipenggal lehernya oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah sampai di Irq al-Zabiyah, beliau memerintahkan untuk membunuh Uqbah bin Abi Mu'id yang sudah kami singgung sebelumnya, sebagian dari apa yang telah dia perbuat dalam menyakiti Rasulullah SAW yang waktu itu tengah melaksanakan sholat. Dialah pula yang mencekik leher beliau dengan mantelnya, bahkan hampir saja membunuh beliau seandainya Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak datang menyelamatkan beliau. Sewaktu hendak dibunuh, dia berkata kepada Rasulullah SAW, siapa yang akan mengurus keluargaku, wahai Muhammad? Api neraka, jawab beliau. Lalu dia dibunuh oleh Asyim bin Sabit Al-Ansori. Riwayat lain menyebutkan dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Dari sudut pandang peperangan, eksekusi terhadap 2 toghut ini adalah wajib dilaksanakan. Ya, bukan soal kejam nggak kejam. Ini musuh, ini gembong, ini ya, gembong penjahat dari pihak musuh. Jadi harus dimusnahkan. Karena mereka berdua bukan hanya sebagai tawanan, tetapi termasuk para penjahat perang dalam istilah kontemporer. Berikutnya utusan para penyambut. Ketika sampai di Ar-Rawha, beliau bertemu dengan sejumlah tokoh kaum muslim yang sengaja keluar untuk menyambut dan memberikan selamat. Setelah mereka mendengar kabar gembira kemenangan dari 2 orang utusan beliau. Saat itu Salamah bin Salamah berkata, untuk apa kalian mengucapkan selamat kepada kami? Demi Allah, kami hanya menjumpai orang-orang tua yang kepalanya botak seperti orang-orang yang renta. Beliau hanya tersenyum lalu berkata, wahai anak saudaraku, mereka itu pemuka kaum. Usaid bin Hudair berkata, wahai Rasulullah, alhamdulillah atas kemenangan yang telah dianugerahkan kepadamu, menyejukkan matamu. Demi Allah, wahai Rasulullah, aku tentu tidak akan ketinggalan ikut ke Badar sekiranya aku tahu engkau akan berhadapan dengan musuh. Tetapi aku mengira hanya bertemu dengan kafilah dagang. Seandainya aku mengetahui engkau berjumpa dengan musuh, aku pasti tidak akan tertinggal. Rasulullah SAW berkata, engkau benar. Kemudian Rasulullah SAW memasuki Madinah dalam kondisi keberuntungan dan kemenangan. Semua musuh beliau yang ada di dalam Madinah dan sekitarnya menjadi gentar terhadap beliau. Bahkan banyak orang-orang dari penduduk Madinah yang memeluk Islam, termasuk Abdullah bin Ubay,
bersama kelompoknya masuk Islam meskipun secara lahiriah belaka. Jadi munafikun ini ya. Para tawanan tiba di Madinah pada hari berikutnya. Beliau kemudian membagi-bagikan tawanan tersebut kepada para sahabatnya dan mewasiatkan agar berlaku baik kepada mereka. Para sahabat hanya memakan korma, sedangkan para tawanan diberi makan roti. Luar biasa ini akhlaknya pasukan Rasulullah ya. Sebagai pelaksanaan dari pesan Rasulullah SAW tersebut. Nah, mungkin hari ini sampai sini aja dulu teman-teman ya, supaya nggak terlalu panjang. Besok akan saya lanjutkan ya terkait dengan persoalan tawanan ya. Ini hari ini sampai di sini aja. Ya, cukup sedikit-sedikit tetapi nanti akhirnya selesai juga. Kira-kira begitu ya. Biar nggak terlalu panjang. Mudah-mudahan bermanfaat ya dengan kita mengenal, mengetahui sejarah kehidupan baginda Rasulullah. Kita makin mencintai baginda Rasulullah sehingga kelak di yaumil kiamah beliau mengenal kita sebagai umatnya yang mencintai beliau, sehingga kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau manakala pada hari itu tidak ada pertolongan lain kecuali pertolongan dari Allah ya melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.